Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Sela yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mengaji, kita berdoa bersama-sama. Terlebih dahulu semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mohon ditirukan ya, dengan khusyuk dan hikmat dan penuh keyakinan bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Aku berlindung billahi kepada Allah, min dari asyaitan godaan syaitan, ar-rajim yang terkutuk, bismi dengan nama Allahi Allah, ar-Rahman yang Maha Pengasih, ar-Rahim yang Maha Penyayang. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau Allah, subhanaka maha suci engkau, inni sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepada engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik atau yang halal, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Amin. Semoga doa kita dikabulkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, warungnya masih ya? Tadi mantenannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada petang hari ini ya, masuk kepada bab yang baru ya. Setelah banyak yang kita bahas ya, di antaranya bagaimana sikap ataupun keadaan bagi orang yang sakit dan lain sebagainya. Pada malam hari ini judulnya adalah ma yajibu ala aqaribin mayyit. Jadi hal-hal yang wajib dilakukan bagi keluarga mayit, termasuk suami kalau istrinya meninggal, termasuk bapak ibunya kalau anaknya meninggal, kerabatnya yang ada.
Hadirin yang dimuliakan Allah, mayyitun itu sama bentuk ketiga dari mata. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan ada mata yang mutu mayyitun atau mata yang mutu mautan. Mautan juga boleh ya. Jadi ada dua ya, jadi mautan atau mayit ya, yang berarti orang yang sudah meninggal, mayit ya. Hadirin yang dimuliakan Allah ya. Ma yajibu ala aqaribil mayit, hal-hal yang wajib dilakukan bagi keluarga orang yang meninggal. Dalam kitab ini dijelaskan wa yajibu ala aqaribil mayit hina yablughuhum khabaru wafatihi amrani. Wa yajibu dan wajib ala aqaribi bagi kerabat atau keluarga al-mayyit mayit hina ketika yablughuhum ketika telah datang atau kabar wafatihi meninggalnya betul ya si mayit atau seseorang itu. Yang dikerjakan adalah amroni, dua hal yang pokok yang mesti harus yang wajib untuk dilakukan ya, terkait dengan kalau ada saudara kita meninggal ya, kalau orang tua kita meninggal ya, bagi keluarga si mayit itu ya. Yang pertama adalah al-awwalu as-sabru. Yang pertama adalah sabar. Jadi ketika ada atau keluarga kita yang meninggal ya, karena itu memang sudah takdir Allah ya. Jadi mayit atau mati itu kan ketentuan dari Allah. Ada orang yang istilahnya sudah sakit parah ya, tapi Allah belum mengizinkan ya, untuk meninggal ya, kemudian sehat kembali ya. Ada yang tadinya itu sehat beker ya toh, ada nggak ibu-ibu? Ada ya. Tadinya sehat beger ya, tapi sampai di rumah kok kayaknya masuk angin ya. Kemudian istilah dokter itu adalah masuk angin duduk ya, atau mungkin sakit jantung ya. Nah, kemudian beberapa waktu meninggal ada. Ada yang masih istilahnya tuwek melengkek ya, yang sewu ya. Sudah tua sekali ya, masih hidup. Ya itu memang semuanya atas izin Allah ya. Yang terpenting kita ya, kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakan waktu luang, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman, dengan beramal kebaikan-kebaikannya untuk nanti kita sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama yang mesti harus kita sikapi ya, ketika ada saudara kita meninggal, maaf ya, istri kita ya, ataupun bapak kita ataupun anak kita adalah as-sabr, yakni sabar. Nyun pangapunten ya. Dulu saya juga pernah ya ditinggalkan istri ya. Ketika awal itu kan tinggalnya di Sleman ya. Saya beristri ya, kemudian di Sleman di tempatnya itu Temulawak, Murangan dekat rumah sakit sana, rumah sakit Sleman ya. Ya ketika itu istri masih umur berapa ya, 32, kan masih muda ya, 32 ya, kita memang sudah berusaha sekuat tenaganya. Sudah berusaha sekuat tenaga masuk di rumah sakit, baik Panti Lape, baik Sarjito, ataupun yang lainnya.
selama di rumah sakit. Kita memang sudah berusaha sekuat tenaga, ya, tapi Allah takdirkan, ya, Allah takdirkan. Ya. Ya, alhamdulillah ketika meninggal itu pas kita menangis, ya. Kita sempat mentalkinkan, ya, sempat mentalkinkan, ya, dengan kalimat la ilaha illallah atau dengan kalimat Allah. Allah. Kemudian meninggal ya kita, kemudian ya bagaimana tidak ya sedih. Nah, satu pinang kemudian dipaksa pisah, sedih. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika itu anaknya 4, banyak ya anaknya 4. Ya, secara singkat ya, kemudian memang itu semuanya sudah takdir Allah, dirawat dan sebagainya. Tapi saya pada waktu itu berpegang teguh kepada hadis Nabi. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu minhu. Barang siapa yang nantinya ke depannya akan diberi kebaikan yang banyak, ya, yusib minhu, niscaya Allah menguji terlebih dahulu, menguji terlebih dahulu. Nah, saya berkeyakinan itu. Nah, pada waktu itu akhirnya kemudian Allah takdirkan kita bisa sekolah S2. Alhamdulillah. Terus berturut-turut ya sampai sekarang ini ya. Kembali ya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada apa materinya ya. Yang jelas ya, secara singkat ya terhadap ujian tadi, yakni yang pertama kita masih harus sabar ya. Harus sabar ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tambahan cerita lagi ya. Kemudian setelah itu beberapa waktu ya, alhamdulillah kita nikah lagi, kemudian alhamdulillah dapat anak 3 lagi. Jadi berapa? 7. Alhamdulillah. Nah, sampai sekarang. Kata Pak Takmir, mantap atau apa itu? Ya, tapi semuanya takdir Allah itu, ya, semuanya takdir Allah karena sudah terjadi. Oke, baik, biar sampai di situ aja ceritanya. Ya. Siapa yang kepingin? Ya, ya. Saya bisa kok menikahkan sekarang gitu. Atau Pak Takmir yang baru itu. Oh iya. Baik, karena memang jurusannya. Baik, jadi yang pertama al-awwalu as-sabr, yakni sabar. Waridho dan juga ikhlas. Ya, ikhlas takdir atau ketentuan Allah. Waridho bil qadri, ya, ridho terhadap takdirnya Allah. Kematian itu tidak tahu, ya, kematian itu tidak tahu. Ya. Artinya itu rahasia Allah. Kita al-ilm qalil, ya, pengetahuan terkait dengan kematian itu kita sedikit sekali, bahkan tidak ada. Tidak bisa kita meramal-ramal, ya, itu besok meninggalnya hari ini dan lain sebagainya. Tidak bisa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, dalilnya adalah Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Allah berfirman, mari ditirukan ya, sambil kita tadarus walaupun sebentar ataupun secara tertil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3. Wa lanabluwannakum
bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin allazina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini dasarnya ataupun dalilnya ketika ada musibah yang menimpa pada diri, pada keluarga, kerabat atau yang lainnya, yang kita sabarnya. Allah berfirman, wala nabluwannakum, dan sungguh kami betul-betul akan menguji kamu sekalian. Jadi memang bagi kita orang Muslim itu memang ada ujiannya. Ya, saya kira semuanya. Ya. Saya ada ujiannya. Ya. Kemudian ibu-ibu juga ada ujiannya. Pak Takmir juga ada. Ya. Semuanya. Ya. Pak Takmir baru juga ada. Ya. Belum punya pacar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, umpamanya itu. Jadi semuanya memang ada ujiannya. Ya memang kadang ujiannya bertingkat-tingkat ya. Keimanannya sedengan diuji juga oleh Allah. Keimanan yang tinggi juga diuji oleh Allah yang sangat tinggi sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Karena itu dalam ayat ini kalau dibahas dalam ilmu bahasa atau nahwu sholofnya itu huruf takkidnya itu ada dua. Huruf penguat, taukid, penguat, ya itu ada dua. Dua itu apa saja? Lam sama nun tasdid. Ya. Karena itu mengartikan ayat ini wala nabluwannakum, dan sungguh betul-betul kami Allah akan menguji kamu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bisyai, dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Dalam ayat ini dengan sesuatu itu diberikan beberapa makna. Yang pertama minal khauf, ya, yakni dengan ketakutan, ya. Rasa takut, ya, gimana besok saya ini, ya, gimana besok nasib saya, ya, dan lain sebagainya. Ya. Wal ju', dan juga dengan kelaparan. Ya. Mungkin di Sono Pakis nggak ada orang kelaparan, ya, nggak ada, insya Allah. Tapi di daerah lain
Daerah lain mungkin di Wonosari, mungkin di daerah Ethiopia, atau mungkin di daerah Bosnia, ataupun yang lain, itu ada yang diuji oleh Allah dengan kelaparan. Ada. Ya. Palestina, wah itu malah berat sekali itu. Kita ngaji di sini, tahu-tahu ada orang Israel berontok, gimana kan? Syahid, ya, insyaallah syahid. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian selain itu, wana sin minal amwal, kekurangan harta benda. Ya lazim ya, lumrah. Terkadang kita kok duitnya pas-pasan, terkadang kita sok kurang ya. Nah ini lazim, wajar ya, wajar. Ya Bismillah, kita mencari yang halal ya, kita bekerja ya, kita semampunya bekerja, yang penting itu halal. Daripada kita duduk di kursi korupsi, nah, mending tukang parkir ya. Tapi jujur ya, tapi baik ya, dan halal ya, iya. Mending jadi dosen UPY ya. Ya, Bapak Ibu hadirin yang ada yang mengatakan lumayan, dosen, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, wal anfusi, dan juga jiwa. Terkadang keluarga kita ada yang diambil oleh Allah. Ya, dalam tafsir banyak tafsir, apakah itu Jalalain ya, atau Al-Marwawi ataupun yang lain Ibnu Katsir ya. Wal anfusi ini juga bisa diberi makna kita diberi cobaan oleh Allah sakit. Ya. Keluarga kita ada yang sakit, itu juga merupakan cobaan dari Allah. Kemudian wasamarot, dan juga kekurangan buah-buahan, ya, kekurangan buah-buahan. Kemudian ayat ini dilanjutkan wabashir, dan berikanlah kabar gembira, wabashir as-sabirin, yakni orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yakni alladzina idza asabathum musibah, ketika orang tersebut ditimpa musibah, maka qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami itu tidak hanya orangnya, kami itu juga harta benda yang kita miliki ya, rumah, duit ya, sehingga kami yang semuanya yang ada pada kami ini ya, itu lillahi, adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya raji'un, semuanya akan kembali. Semuanya kita ini ya, baik ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ya, termasuk anak ya, itu semuanya nanti akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian, nah, kalau kita ini punya sikap itu, sikap sabar terhadap cobaan, ya, maka ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Maka ulaika, mereka itulah, alaihim, yang mereka, sholawatun mir rabbihim, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmah, dan juga mendapat rahmat, wa ulaika, dan mereka itulah mereka al-muhtadun, termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Nah inilah salah satu dalil ketika kita mendapat cobaan dari Allah, maka kemudian kita hanya bersabar terhadap ketentuan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini masih muqaddimah, sudah ada rezeki yang maksud. Alhamdulillah. Ya.
kita bersyukur kepada Allah. Oke, sambil menunggu rezekinya akan terbagikan semuanya ya. Bapak Ibu masih memperhatikan di sini ya. Ada hadis Nabi ya. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Ya. Marra Rasulullah SAW bi imra'atin inda kubrin. Jadi pada waktu itu Rasul lewat di satu kuburan. Nah di situ ada kuburan, kemudian di dekat kuburannya itu ada wanita. Ada wanita yang menangis ya. Ada wanita yang menangis ya. Bi imra'atin inda kubrin ya. Jadi marra Rasul telah lewat di sebuah kuburan, kemudian bi imra'atin melihat seorang wanita inda kubrin di sisi kuburan. Wahia tabki, pada waktu itu menangis wanitanya itu, menangis. Ya, barangkali yang meninggal itu adalah suaminya. Wanita itu menangis. Faqala laha, maka ketika itu Rasul mengatakan kepada wanita tadi, ya. Ittaqi Allah, wahai ibu, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Wasbiri, Nabi memberikan nasihat, hendaknya wahai wanita, wahai ibu, sabarlah terhadap ketentuan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul ini memberikan nasihat, Rasul ini memberikan pelajaran atau nasihat kepada wanita tadi agar bersabar, kemudian juga agar takut kepada Allah, agar bertakwa kepada Allah. Tapi wanita ini nggak tahu ya, kalau yang mengingatkan itu Nabi. Nggak tahu. Dia mengatakan malah faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Ini wanitanya ini malah kayaknya berani sama yang mengingatkan ini ya. Padahal yang mengingatkan itu Nabi ya. Mengatakan malah ilaika ani, biarkan aku ya, dan diam kamu, biarkan aku, jangan menasihati aku ya. Kemudian wanita itu mengatakan fa innaka lam tusab bi musibati, engkau tidak diberi cobaan seperti aku ini. Wanita itu malah seperti istilahnya menyampaikan keadaan hatinya, malah kemudian juga kayak berani kepada orang itu, padahal itu Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, qala, nah pada waktu itu ada Anas ya, ada Anas, kemudian walam ta'rifhu faqila laha, kemudian Anas itu datang ke wanita tadi, panjenengan kok mengatakan seperti itu, padahal tadi itu yang menasihati Nabi, Nabi ya. Ketika wanita itu diberitahu oleh Anas, rasanya gelo ya, artinya mau jangan mengatakan seperti itu, karena itu yang menasihati Nabi. Kemudian oleh Anas dijelaskan huwa Rasulullah, dia itu tadi yang menasihati adalah Rasulullah ya. Kemudian fa akhadaha mislu al-maut, Nabi itu memberikan pelajaran tentang kematian ya. Nah, pada hadis ini diceritakan fa'atat baba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina, maka kemudian wanita itu segera datang kepada Nabi, istilahnya minta maaf ya, segera datang kepada Nabi,
uh, minta maaf ya, uh, dan dia mengatakan datang kepada Nabi, tapi pada waktu itu Nabi itu tidak pas ada di rumahnya. Nah, suatu saat ketika ketemu lagi, ya, maka wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini lam a'rifka. Sesungguhnya tadi ketika panjenengan datang pas saya dikubur, ya, saya tidak tahu kalau panjenengan itu menasihati saya, saya dimaafkan dan saya dianu dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasul SAW itu bersabda, memberikan penjelasan, inna sabra inda awwalis sodamah. Sesungguhnya sabar itu ketika berbenturan terhadap musibah. Jadi pas musibah kemudian bersabar, itulah yang sangat bagus sekali. Kalau ini Nabi memang memberikan pelajaran tentang kematian agar kita semuanya itu bersabar terhadap ujian itu. Baik, ini kayaknya sudah siap semuanya, ya. Saya lanjutkan nanti malah rasanya. Wah, ceramah kayak orang ngerti situasi, ya. Siap-siap kok misalnya, ya, nggak tahu situasi. Baik, saya kira kita cancel dulu. Mari kita baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan. Jadi kita membaca, ya, mari bersama-sama saya lafalkan, Bapak Ibu mengingatkan, ya. Inna ilaihi. Maaf, saya ulangi, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi saya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pertanyaan tadi, apa ada lanjutannya? Ada. Lanjutannya adalah doa, ya. Doa. Coba mohon dituduhkan, Allahumma anjirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Nah, ini lanjutannya, ya. Saya ulangi, ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ini lanjutannya. Bagaimana kalau belum bisa, ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing gampang, ya. Kalau misalnya ada catatannya, nggak apa-apa dibaca. Nah, nanti kapan-kapan insya Allah kita catatkannya, insya Allah, ya. Ya. Saya ulangi dari inna, saya duluan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ya, saya kira ini dulu, ya. Nanti
dilanjutkan sekali lagi nih pertemuannya ya. Bab ini ya kita lanjutkan nanti sampai selesai untuk bab ini. Baik, saya kira ini waktunya sudah masuk Isya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo tetap semangat ya, insyaallah. Namanya 2 bulan atau lebih kurang 2 bulan sudah puasa lagi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.